Hal yang sama juga seperti penyakit kubul. Pak, seolah-olah ada yang netes. Enggak netes, tapi kayaknya ada yang netes. Jangan digubris. Tapi kayaknya itu jangan digubris. Pokoknya selama Anda masih tanya, berarti penyakitnya belum sembuh. Selama orang itu masih tanya, bukan masih mempedulikan ya, masih tanya. Saya kalau ditanya orang seperti itu, selama Anda masih tanya lagi kepada saya, apakah netes atau tidak, berarti Anda masih penyakitan. Sampai Anda nggak bertanya, itu berarti sudah sembuh was-wasnya. Tapi seolah-olah ada, karena masih tapi, itu berarti belum sembuh gitu ya. Kalau dia masih tanya, kayaknya loh, sudah. Tapi, terlalu banyak tapi, penyakit ini belum sembuh. Itu penyakit was-was jamaah. Karena itu, biasanya kita ngasih nasihat kepada orang yang kena penyakit was-was kayak gini ya. Jadi seolah-olah ada yang netes, kita kasih nasihat. Pertama adalah, berapa usia Anda? Dan mereka yang kena penyakit was-was, seolah-olah ada yang netes, seolah-olah ada yang keluar, ya. Seolah-olah ada yang angin yang keluar. Itu sebenarnya usianya usia sehat, ya. Usia 20-an, usia sampai 40-an, ini usia sehat. Artinya sebenarnya dia tidak ada gangguan karena faktor kerusakan organ pencernaan atau karena yang lainnya di usia sehat. Yang kedua, dia nggak punya riwayat. Ada nggak riwayat? Ada riwayat sakit urologi atau sakit di organ ekskresi, sakit organ pengeluaran ekskresi. Ada nggak punya riwayat sakit organ ekskresi? Dulu waktu masih kecil, ya saya pernah jatuh sampai kemudian misalnya rusak bagian kubulnya. Nah itu berarti bisa kita jadikan sebagai salah satu alasan. Nah kalau dia punya riwayat dan dia memang betul-betul sakit, berarti dia dihukumi sebagai orang yang sakit-sakitan. Misal salul baul, beser misalnya, suka keluar sendiri tanpa kendali, dan itu ada hukum tersendiri. Berlaku bagi orang yang sakit. Yang ketiga, kalau tidak ada riwayat, walhamdulillah, berarti Anda memang nggak punya gangguan organ ekskresi, Anda normal. Yang ketiga, kapan muncul seperti itu? Kapan muncul seperti itu? Munculnya terlalu sering, terutama kalau mau berangkat ke masjid. Wadah. Kalau seperti itu, saya bisa pastikan ini gangguan setan. Maka kita sarankan, coba Anda berwudu kira-kira jam berapa ya? Bukan waktunya sholat. Misalnya jam 7 pagi. Anda berwudu dalam kondisi pakaian olahraga. Selesai berwudu, futsal. Atau ngepit, ya, naik sepeda. Atau lari-lari. Ada nggak netes? Nggak ada Pak, biasanya nggak kepikiran. Kalau kepikiran tiba selesai wudu ya langsung, karena nggak kepikiran mau ibadah, dia nggak mikir bagian organ ekskresinya. Ya sudah, baru ada kepikiran itu saat mau sholat. Oh itu berarti gangguannya di pikirannya, bukan gangguan di organnya. Kalau 3 ini memenuhi, usianya usia normal, usia masih sehat, usia produktif, usia di mana orang umumnya tidak punya gangguan ekskresi, dia nggak ada riwayat sakit di situ, dan munculnya itu setiap kali kegiatan ibadah, berarti kita bisa pastikan Anda terkena penyakit was-was. Dan obat yang paling mujarab untuk penyakit was-was adalah nggak digubris. Selama masih bertanya-tanya, kayaknya Pak Ustadz ada yang netes, saya kok nggak yakin nih, kayaknya ada yang udah. Selama masih bertanya, berarti belum sembuh. Terus kalau netes beneran gimana? Kalau netes beneran tidak mempengaruhi keabsahan sholatnya. Sholatnya tetap sah.
Kenapa? Itu dalam rangka untuk pembelajaran. Sebagaimana ini Nabi SAW mengatakan, jangan kau batalkan sholatmu meskipun jangan sampai kau batalkan sholatmu sampai kau punya bukti mendengar suara atau mencium bau. Itu maksudnya adalah, andai kan dia ngentut beneran tapi nggak ada suara, nggak ada bau, sah nggak sholatnya? Sah, karena dia nggak punya bukti. Artinya jangan dibatalkan, lanjutkan saja. Karena dia punya penyakit tadi, punya penyakit ragu, ya. Jangan-jangan ngentut, jangan-jangan. Nah, ketika dia punya penyakit seperti itu, maka itu yang menyebabkan dia dikasih izin, silahkan ya, lanjutkan sholat sampai punya bukti mencium baunya atau mendengar suaranya. Wallahu a'lam.